Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Senang sekali kami boleh hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara di bulan yang baru. Dan saya percaya ada berkat yang baru yang selalu akan menyertai kita sepanjang bulan November ini. Selamat datang di acara Leadership Talk, di mana bulan ini kita akan bicara satu tema yang sangat luar biasa, yaitu koneksi ilahi membawa berkat besar bagi keluarga. Apa dan bagaimana tema atau pembicaraan kita pada sepanjang bulan ini? Bapak Ibu Saudara, tanpa membuang waktu lebih banyak lagi, mari saya mengajak kita untuk memperkenalkan para narasumber kita pada hari ini yang tentunya nggak asing lagi bagi kita. Yang pertama ada Bapak Gembala Pembina sekaligus orang tua rohani kita, Bapak Pendeta Bambang Yonan. Shalom Pak. Shalom. Apa kabar Pak? Baik, luar Bapak biasa. Sehat ya? Terima kasih buat waktu yang diberikan Pak. Dan selanjutnya ada Gembala Sidang yang juga kita hormati, yaitu Bapak Pendeta Daniel Edi Prayetno. Shalom Pak, apa kabar Shalom. Pak? Puji Tuhan. Bapak sehat ya? Pak, terima kasih loh Pak untuk waktu yang boleh diberikan untuk boleh memberkati para pelayan hamba-hamba Tuhan dan jemaat yang menyaksikan acara ini. Dan selanjutnya yang tidak kalah penting juga, yaitu perwakilan dari Sekolah Tinggi Teologi Pelita Kebenaran. Teolog kita loh Bapak Ibu Saudara. Selamat datang Bapak Pendeta Dr. Robert Benedictus. Apa kabar Pak? Terima kasih, kabar baik men. Ya. Bapak sehat juga ya? Puji Tuhan baik. Puji Sehat. Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ini seperti saya katakan bahwa tema ini bicara hal yang menarik karena bicara sesuatu hal yang sangat kita jumpai dalam sehari-hari. Nah Pak Robert, ini pertanyaan pertama saya untuk Bapak nih. Bapak kan sebagai teolog ya Pak ya. Nah Pak, gini Pak, tema bulan kita sepanjang bulan ini bicara mengenai koneksi ilahi membawa berkat besar bagi keluarga. Dan ini juga masih terhubung dengan tema tahunan secara khusus yang sudah kita terus perdengarkan di gereja dimanapun kita berada. Pak, simpel saja Pak pertanyaannya. Alkitab ini kan mencatat bahwa keluarga itu bukanlah hasil dari kebudayaan manusia semata. Gitu ya Pak. Dan di kitab Kejadian pasal 2 ayat 18, izinkan saya membaca. Alkitab berkata begini, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Dan Tuhan ini melanjutkan perkataannya, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Pak, sejak saat itu maka Allah ini mulai menetapkan satu lembaga yaitu pernikahan itu sebagai persekutuan yang kudus, tempat dua pribadi dipersatukan untuk mewujudkan rencana dan kehendak Allah. Pertanyaan saya Pak, sebagai seorang teolog, apa sih Pak tujuan daripada Allah itu memperkenalkan lembaga pernikahan itu kepada manusia itu sendiri? Ya baik, terima kasih Ben. Ini memang satu pertanyaan yang penting, yaitu tentang apa tujuan Allah memperkenalkan lembaga pernikahan kepada manusia. Terima kasih kepada kedua bapak-bapak kita narasumber yang telah izinkan saya untuk memulai. Tema kita diambil dari Mazmur 128. Jadi Mazmur 128 seperti mungkin sebagian dari kita pernah baca dan pelajari. Ini adalah sebuah Mazmur yang spesial. Jadi dari sekian banyak kitab Mazmur tertulis pasal demi pasal. Ada 15 pasal di dalam kitab Mazmur itu disebut sebagai Mazmur ziarah. Jadi Ascent Psalms gitu. Jadi Mazmur ziarah ada 15 pasal. Dimulai dari Mazmur 120 sampai dengan Mazmur 134. Jadi Mazmur 128 itu ada di situ. Mazmur ziarah, Mazmur pendakian, Mazmur naik gitu. Oke. Ini tentu karena dikaitkan dengan tradisi orang-orang Yahudi yang biasa sesuai dengan Ulangan 16:16 yang mengatakan bahwa itu merupakan hukum yang wajib bagi semua laki-laki khususnya untuk berziarah. Ya, 3 kali. 3 kali dalam setahun.
Nah itu pada hari Paskah, pada hari Pentakosta, dan pada hari Pondok Daun. Jadi ini wajib bagi mereka, dan pada saat hari-hari ini maka Mazmur Ziarah ini yang selalu menjadi idola ataupun memang wajib dibaca. Nah termasuk di dalamnya seperti yang tadi saya jelaskan bahwa Mazmur 128 ini ada di situ sebagai salah satu Mazmur favorit yang dibaca dan secara istimewa. Kenapa? Karena Mazmur 128 ini kita nggak bisa lupakan juga di salah satu Mazmur yang sangat populer pada masa bukan hanya Pasca Pentakosta, tapi juga Sukot, Pondok Daun gitu. Nah kita juga baru aja ikut bikin ibadah dan merayakan perayaan Pondok Daun di gereja kita, dan saya pikir bulan ini sangat close dan tepat sekali tema ini, walaupun kita mungkin tidak berpikir seperti itu, tetapi timing hadirnya tema ini, ayat ini yang kita bicarakan memang luar biasa sekali. Nah yang kedua yang mungkin yang perlu kita ketahui, Mazmur 128 ini adalah akibat dari Mazmur 127. Jadi kedua Mazmur ini punya hubungan yang sifatnya fungsional. Mazmur 127 itu adalah foundationnya. Fondasi tentang keluarga, ya, yang berkata bahwa sia-sialah kamu membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah, itu semua fondasi. Kemudian Mazmur 128 itu berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan seterusnya. Ini merupakan sebuah hasil dari dua-dua ini. Jadi Mazmur 127, Mazmur 128 connected. Ini yang disebut sebagai twin psalms. Jadi ada istilah begitu Pak, twin psalms. Jadi Mazmur kembar gitu. Karena ini dua-duanya ini bicara soal keluarga. Nah jadi tema kita itu berangkat dari situ. Dan saya pikir ini bagus sekali akan menjadi renungan, pembelajaran yang indah yang akan jadi menarik sekali, khotbah-khotbah yang menarik akan disampaikan. Dan kemudian setelah itu mungkin hal yang lain yang saya mau singgung adalah Mazmur 128 ini khususnya bicara tentang kenapa Tuhan sebenarnya mendirikan lembaga pernikahan dan keluarga. Walaupun Alkitab saya percaya banyak sekali bicara banyak hal tentang hal itu. Ada banyak ayat-ayat baik itu di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Tapi mungkin nanti Bapak-Bapak akan menjelaskan dari sisi yang berbeda. Tapi khusus dari Mazmur 128 ini. Mazmur 128 yang pertama kalau kita baca. Tuhan menciptakan, Tuhan mendirikan lembaga keluarga yang pertama untuk adanya persekutuan dengan Dia. Persekutuan dengan Allah. Jadi Tuhan mau pakai keluarga itu bukan hidup tanpa persekutuan dengan Dia, tapi harus wajib persekutuan. Itu yang dikatakan berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, tuh ayat satunya. Kemudian yang kedua, keluarga juga dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat Allah di bumi ini. Jadi kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat, to be blessing ya. Nah itu ayat yang kedua yang berkata apabila engkau memakan hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau, baiklah keadaanmu. Jadi Allah menciptakan keluarga agar kita ini menjadi wadah berkat ya, yang nyata. Berkat melalui pekerjaan, ekonomi, kehidupan yang produktif dan lain-lain. Jadi bukan hanya persekutuan dengan Allah tetapi juga menjadi berkat bagi sesama, bagi manusia, bagi sesama kita dimanapun kita melayani. Kemudian yang ketiga, kenapa Tuhan menciptakan lembaga pernikahan yang saya ambil dari Mazmur 128? Karena Tuhan ingin keluarga itu menjadi tempat bertumbuhnya kasih, tempat bertumbuhnya pengaruh kita kepada generasi-generasi yang akan datang. Jadi itu yang dikatakan di dalam ayat 3-nya yang berkata bahwa istrimu akan seperti pohon anggur yang subur dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Pohon anggur ini bicara tentang kasih, sukacita, keintiman. Kalau tunas zaitun ini berbicara tentang kesuburan, keteguhan,
dan kelanjutan generasi yang akan datang. Jadi pernikahan Kristen itu punya panggilan mission, punya panggilan misi untuk menghadirkan kasih Tuhan, kasih Allah untuk menyembuhkan dunia yang terluka ini. Kemudian yang terakhir, yang keempat dari saya, kenapa keluarga itu didirikan oleh Tuhan? Karena keluarga itu adalah nantinya akan dipakai oleh Tuhan sebagai sebuah kesaksian dan menjadi berkat bagi bangsa. Ayatnya berkata, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion dan engkau akan melihat kebahagiaan Yerusalem. Jadi Mazmur 128 ini adalah Mazmur yang bicara tentang adanya mata rantai berkat, ya, the chain of blessing. Makanya saya pikir tema yang luar biasa yang Bapak para gembala kita sampaikan kepada kita bahwa koneksi ilahi dengan Tuhan ini akan mendatangkan berkat yang besar bagi keluarga. Jadi mulai dari pribadi, keluarga, generasi sampai kepada bangsa-bangsa. Jadi ini merupakan satu mata rantai yang sangat luar biasa sekali. Itulah hebatnya keluarga. Jadi jangan remeh, jangan anggap enteng. Keluarga Anda penting, keluarga kita penting. Mari kita membangun keluarga kita untuk menjadi berkat, bukannya berkat kecil, tapi menjadi berkat yang besar yang Tuhan akan pakai kita semuanya. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Robert. Bagaimana Pak Bambang? Saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Robert, bahwa keluarga ini adalah sesuatu yang lahir dari hati Allah sendiri. Karena keluarga itu bukan lahir daripada inisiatif manusia, tapi keluarga itu lahir daripada inisiatif Tuhan. Nah, pertanyaannya, apa sih yang merupakan tujuan daripada Tuhan terhadap keluarga? Kalau kita melihat dari sudut pandang Perjanjian Baru, apa yang tertulis di dalam surat Efesus pasal yang kelima, mulai dari ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33, maka dalam ayat yang ke-32 dicatat, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan antara Kristus dan jemaat dianalogikan sebagai hubungan suami dan istri. Dengan kata lain, maka keluarga itu menjadi etalase. Etalase yang bisa dilihat bagaimana sebenarnya hubungan kita itu dengan Tuhan. Keluarga kita akan merefleksikan semuanya itu. Karena keluarga itu adalah satu wadah, tempat di mana kita itu menampung berkat-berkat Tuhan. Yaitu bagaimana seorang suami mengasihi istri. Nah, itu adalah gambaran daripada seorang laki-laki mengasihi Tuhan. Bagaimana kemudian seorang istri menghormati dan tunduk pada suami. Nah, ini juga menggambarkan bagaimana kondisi rohani daripada seorang istri di hadapan Tuhan. Demikian juga anak-anak yang taat dan berbakti kepada orang tua. Nah, ini juga kemudian menunjukkan kualitas daripada iman dan kualitas daripada kerohanian yang dimiliki oleh keluarga itu. Dan hal yang kedua, ya, saya senang dengan statement dari Pak Robert tadi, bahwa keluarga itu merupakan wadah, tempat di mana kita menampung berkat Tuhan. Karena begini Ben, ada banyak tujuan dan ada banyak kerinduan daripada seseorang itu untuk bekerja. Ada orang bekerja itu untuk mencari keberhasilan dan keberuntungan. Ada orang yang bekerja untuk mencari, ya mohon maaf, kekayaan. Ada orang bekerja ingin mencari popularitas dan lain sebagainya. Tetapi dalam konteks Mazmur pasal 128, maka kita bekerja adalah untuk menyatakan kasih dan tanggung jawab kita untuk keluarga. Karena keluarga itu adalah wadah untuk menampung berkat-berkat Tuhan. Dan yang terakhir dari saya, ya, bahwa
keluarga yang sehat akan melahirkan gereja yang sehat. Dan gereja yang sehat akan melahirkan kota yang sehat. Dan kota yang sehat akan melahirkan bangsa yang sehat. Pada waktu Tuhan itu memberkati Abraham, maka berkat yang ketujuh yang Tuhan percayakan kepada Abraham, Tuhan berkatakan begini, Abraham, oleh karena kamu, segala kaum di muka bumi ini akan memperoleh berkat. Kata kaum itu diambil dari kata keluarga, family. All families on earth shall be blessed because of you, Abraham. Nah, jadi saya percaya bahwa kalau keluarga kita ini diberkati, maka keluarga kita akan menjadi berkat untuk gereja, untuk kota, dan juga untuk bangsa. Nah, oleh sebab itu gereja mengangkat tema tentang keluarga ini dengan satu harapan bahwa keluarga kamu dan keluarga kita itu akan menjadi berkat untuk gereja, untuk kota, dan untuk bangsa. Luar biasa. Terima kasih Pak Bambang. Bagaimana dengan Pak Edi? Iya, dari apa yang disampaikan oleh Pak Bambang dan juga Pak Robert, kita melihat bahwa pernikahan dan keluarga ini adalah cetak biru, blueprint daripada kasih Tuhan kepada jemaatnya. Kalau kita kemudian merenungkan kembali dari Efesus pasal yang kelima dari ayat yang ke-22, dimulai dari ayat yang ke-22 dan selanjutnya, maka kita bisa melihat gambaran daripada sebenarnya kerinduan Tuhan itu memperkenalkan lembaga pernikahan supaya kemudian orang tahu bahwa Tuhan itu memiliki kasih yang sangat besar itu kepada jemaatnya. Nah, kita bersyukur karena hari-hari ini gereja, pemerintah, dan begitu banyak lembaga juga mulai melihat bahwa salah satu kekuatan daripada satu bangsa, kota, itu adalah keluarga. Unit yang dianggap paling kecil kelihatannya. Tapi ini adalah unit yang sangat menentukan. Oleh karena itu pemerintah kita, kalau dulu kita memberkati pasangan pernikahan, memang Tuhan yang memberkati ya. Pada waktu kita melayani dalam sebuah pemberkatan pernikahan, kalau dulu itu pasangan itu menandatangani akte pernikahan terlebih dahulu. Tapi kalau sekarang ya harus diberkati terlebih dahulu baru penanganan akte, yang artinya bahwa pemerintah mengharapkan bahwa Tuhanlah yang diutamakan di dalam sebuah pernikahan. Nah, inilah Tuhan ingin memperkenalkan lembaga pernikahan ini karena Dia ingin bahwa semua orang tahu betapa besarnya kasih yang ada di dalam hidup Tuhan untuk jemaatnya. Wow, keren. Ini pemaparan yang sangat luar biasa, penjelasan yang sangat konkret, detail, dan saya percaya ini bukan sesuatu yang ambigu lagi buat kita. Clear bahwa keluarga diciptakan Tuhan sebagai wadah dengan penjelasan dengan sedemikian rupa. Nah, permasalahannya mungkin gini Pak, bagi mereka yang masih single, ya kan gitu ya. Bagi Anda yang masih single mungkin berpikir cari jodoh. Dengan tema yang kita perbicarakan baru sesi pertama ini, pertanyaan pertama. Mungkin ini menjadi perenungan, jangan pilih pacar, pilih pasangan hanya sekedar tampang doang. Bolehlah kalau keren, bolehlah dia cantik. Tapi ingat, tadi Pak Robert berkata Mazmur 128 tadi ya Pak ya. Laki-laki yang takut akan Tuhan itu berbahagialah karena bla 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 dijelaskan dengan selanjutnya. Nah, bagian dia yang masih single nih, yang single loh ya. Ayo coba cek, Anda cari pasangan apa tipenya. Kalau Anda mau mewujudkan keinginan Tuhan, rumah tangga diberkati Tuhan, carilah yang takut Tuhan. Bagi kita yang sudah berkeluarga, mungkin selama ini berkat itu rasanya jauh, ayolah. Tema sepanjang tahun itu masih ingat kita bulan 9 yang lalu bicara apa? Koneksi ilahi membawa berkat yang besar. Maybe it's time for us. Ini waktu buat kita yang sudah berkeluarga yang mungkin pengertian mengenai family, apa itu family, mungkin kita berpikir udahlah yang penting menikah, status KTP berubah semua segala macam. Maybe it's time for us
kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan. Karena apa? Karena pada waktu kita kembali kepada Tuhan, wadah kita akan menjadi wadah yang diberkati Tuhan. Berkat yang berlimpah, bukan kita diberkati saja, tapi kita jadi berkat buat orang lain. Dan pernikahan kita menjadi etalase yang positif buat orang lain. Orang lain diberkati, dan nama Tuhan ditinggikan. Baik, Pak, tadi pertanyaan pertama yang luar biasa dipaparkan oleh Bapak dan para narasumber yang lain. Dan pertanyaan yang kedua ini Pak, saya mau kasih ke Bapak. Pak, koneksi ilahi ini kan merupakan jantung dari sebuah pernikahan dalam kekristenan. Di mana dari pernikahan inilah maka lahir berkat yang melampaui kebahagiaan sesaat. Dan kebahagiaan itu yaitu kebahagiaan yang kudus, kebahagiaan yang juga kokoh, berkat yang kokoh, berkat di mana kita memiliki daya guna serta kemuliaan yang dari Allah itu sendiri. Nah, tentunya itu tidak bisa berjalan sendiri karena melalui hidup takut akan Tuhan maka suami dan istri ini akan memiliki kasih yang dimana Allah sendiri yang menyatakan. Pertanyaannya gini Pak, bagaimana cara kita, Bapak sebagai orang tua, mungkin kami sebagai anak-anak yang anak-anak rohani Bapak dan para pemirsa yang menyaksikan acara ini, bagaimana sih Pak cara kita sebagai orang tua mempersiapkan masa depan untuk putra-putri kita sendiri Pak? Nah, kita nggak bisa lari itu dari Mazmur pasal 128. Karena Mazmur pasal 128 itu dimulai dengan perkataan berbahagialah seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Nah, kenapa disebutnya laki-laki? Kalau kita melihat hasil riset dari lembaga riset yang bernama Bilangan Center atau Bilangan Research Center BRC, maka hasil riset terhadap pribadi yang paling berjasa untuk menuntun generasi muda mengenal Kristus, nah itu adalah orang tua. Dan hasil risetnya sebesar 73,1%. Sedangkan kontribusi daripada pendeta untuk menuntun generasi muda mengenal Kristus itu hanya 10,6%. Jadi di rentang usia 0 sampai dengan 4 tahun, nah itu kontribusi daripada seorang pendeta itu sangat kecil. Jadi di bawah 5%. Tetapi setelah seorang anak itu berusia 19 sampai dengan 25, maka kontribusi daripada pendeta dalam memperkenalkan generasi muda kepada Kristus itu naik menjadi 15%. Tetapi porsi yang paling besar dari anak-anak muda mengenal Kristus itu bukan di gereja, justru di dalam rumah. Nah, oleh sebab itu di dalam Ulangan pasal yang ke-6, nah maka Musa itu menuliskan, kamu harus berulang-ulang mengajarkan kepada anak-anak kamu pada waktu kamu duduk, pada waktu kamu berdiri, pada waktu kamu berbaring. Jadi pelajaran mengenai pengenalan akan Tuhan itu dimulai dari dalam rumah. Nah, kita selalu berpikir, oh kita mesti mendidik anak-anak, kita mesti mengajar anak-anak. Nah, tetapi Alkitab itu berbeda, Ben. Sebelum kita mengajar anak-anak, maka kita perlu belajar. Karena kondisi rohani kita atau pengenalan kita akan Tuhan itu sangat menentukan berkat yang akan tercurah untuk istri dan anak-anak kita. Karena tadi Pak Robert memulai bagus tuh. Kalau seorang laki-laki takut akan Tuhan, istrinya akan seperti pohon anggur di sekeliling rumah. Istrinya akan membawa kebahagiaan. Anak-anak akan seperti tunas pohon zaitun. Jadi berkat daripada seorang laki-laki yang takut akan Tuhan itu akan mengalir ke dalam kehidupan istri dan kehidupan anak-anak. Jadi kalau seorang laki-laki nggak takut nih akan Tuhan, nah kasihan istrinya, kasihan anak-anaknya. Nah oleh sebab itu, nah kalau kita lihat di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-31
ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, nah mencatat setiap laki-laki harus belajar takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan itu adalah permulaan daripada pengetahuan. Jadi bagaimana cara kita itu membangun rumah tangga kita? Bagaimana cara kita membangun hubungan antara suami dan istri sehingga kita bisa melampiaskan dan mencurahkan kasih sayang kita kepada istri dan kepada anak-anak, maka diperlukan pengetahuan, Ben. Dan pengetahuan itu, nah kita peroleh berdasarkan takut akan Tuhan. Hadiah daripada seorang laki-laki yang takut akan Tuhan itu, nah maka Tuhan akan memberkati istri dan Tuhan akan memberkati anak-anaknya. Nah yang kedua, ya bagaimana cara kita itu mempersiapkan anak-anak kita. Prinsip dalam Alkitab, ya saya nggak akan bicara di luar konteks ini ya. Istri itu adalah seorang penolong yang sepadan. Garis bawahi bahwa istri itu adalah penolong, ya. Jadi kenapa disebut penolong? Karena kalau kita lihat di dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-7, maka seorang istri dia tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tapi seorang istri akan mencerminkan kemuliaan daripada suaminya. Suaminya yang akan mencerminkan kemuliaan Tuhan dan istri merefleksikan kemuliaan daripada suami. Jadi dengan kata lain, maka istri akan menjadi penolong bagi suami dalam hal mendidik anak-anak. Tetapi tanggung jawab untuk mendidik anak-anak nggak bisa. Saya kan udah kerja nih seharian nih. Saya kan udah sibuk nih mencari nafkah, sudah berjeli lelah. Ya urusan rumah itu urusan istri dah, urusan perempuan. Gak bisa begitu. Gak bisa begitu. Karena kalau kita tidak mendidik anak-anak kita sejak dari masa kecil, maka kita tidak akan bisa tentram di masa tua kita. Saya belajar dari cucu keponakan. Nah, jadi ini cucunya Pak Charles. Nah, jadi anak-anaknya Pak Charles itu sudah memperoleh anak. Dan saya melihat, nah bagaimana cara mereka itu membesarkan anak-anak mereka. Sampai dengan usia 3 tahun, nah maka cucunya Pak Charles tidak diizinkan untuk megang handphone, tidak diizinkan juga untuk nonton, nah tidak diizinkan untuk pegang komputer, nah, sampai mereka mengerti no is no, yes is yes. Nah, setelah kemudian mereka belajar mengerti arti dari kata-kata tidak dan iya, maka orang tuanya baru memberikan akses untuk memegang handphone. Jadi kalau orang tuanya berkata 15 menit aja ya, nah maka begitu 15 menit orang tuanya bilang, Luke cukup ya, stop. Nah maka anak itu taat. Jadi sebelum anak itu belajar menguasai yes and no, maka mereka tidak diizinkan. Tapi setelah mereka berhasil untuk bisa menguasai semuanya itu, maka mereka itu diizinkan. Nah, kita juga harus mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk menjadi anak-anak yang taat dan anak-anak yang berbakti. Dengan demikian, maka kita bertanggung jawab kepada keturunan kita. Karena begini nih, saya akan tutup dengan statement ini. Kalau anak kamu nakal, orang nggak tanya gerejanya di mana sih? Kok anaknya nakal banget? Orang nggak tanya kan? Orang nggak akan tanya agamanya apa sih? Nggak tanya begitu. Orang nggak tanya anak siapa ini? Oh anaknya si Benyamin si Hotang. Nah sehingga hati-hati.
Jadi jangan kita menganggap bahwa pendidikan anak-anak udah dah itu urusan ibu-ibu, bukan urusan saya. Oh enggak. Oleh sebab itu, gereja hari ini mesti bangkit. Bapak-bapak harus bangkit. Dan kemudian mengambil tanggung jawab itu dan menjalankan fungsinya sebagai seorang bapak. Luar biasa. Terima kasih Pak Bambang. Gimana Pak Edi? Iya. Apa yang disampaikan oleh Pak Bambang memang demikianlah seharusnya sebuah keluarga itu membangun dan kemudian merangkai masa depan baik untuk keluarga itu maupun juga untuk anak dan cucunya. Kalau kita baca di Amsal pasal 22 ayat yang ke-6 itu dituliskan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi satu keluarga kalau memang kemudian memberikan pendidikan di dalam keluarga itu, pendidikan untuk takut akan Tuhan, pendidikan untuk kemudian memperlengkapi anak-anaknya menuju ke masa depan, maka keluarga ini akan menjadi keluarga yang, mohon maaf, gak ada matinya dia. Karena di Mazmur 128 dituliskan anak-anakmu itu akan seperti pohon zaitun. Dan pohon zaitun ini kita tahu adalah pohon yang usianya panjang. Dan pohon yang bisa gak mati. Gitu. Dia bisa bertunas lagi, dia bertunas. Mungkin dalam perjalanan hidup ada begitu banyak problem, ada begitu banyak masalah. Dan anak-anak muda ini menghadapi tantangan-tantangan yang sangat besar. Tapi pada waktu mereka memiliki dasar yang sangat kuat, keluarga yang sangat kuat, akar yang sangat kuat, maka percaya tantangan yang besar akan sanggup dilewati dan anak ini akan menjadi anak-anak yang berhasil pada zamannya nantinya. Ya, karena anak itu adalah kan masa depan kita, Ben. Kalau kita tidak mendidik anak-anak kita, maka kita tidak mempersiapkan masa depan kita. Kan kita nggak mau nanti masa tua kita melihat kegagalan daripada anak dan cucu kita. Oleh sebab itu, marilah, ayo kita ambil waktu, luangkan waktu untuk mendidik anak-anak dan cucu-cucu kita. Gimana? Ya, saya pikir luar biasa sekali karena ini sesi keluarga ya, khususnya mungkin perhatian yang fokus yang kuat sekali harus diberikan para orang tua. Jadi bapak-bapak menyampaikan hal-hal yang reminder yang strong. Nah saya kembali ke Mazmur 127-128 yang disebut sebagai twin Psalms itu. Ya, Mazmur kembar. Di situ ada beberapa prinsip yang mungkin bisa ditambahkan dari percakapan kita hari ini. Yang pertama, bagaimana orang tua itu mempersiapkan masa depan untuk putra-putrinya. Itu yang pertama, memang kita harus membangun sebuah dasar ilahi dalam keluarga. Jadi bukannya dasar-dasar yang sosial, dasar-dasar yang lain, tetapi dasar ilahi ini sangat penting. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi dalam Mazmur 127, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Tadi Pak Edi mengutip dari Amsal 22:6 yang berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari. Jadi mulai investasi itu di sekarang. Orang tua harus meletakkan dasar ilahi, itu yang pertama. Yang kedua, orang tua, bapak dan mama punya tanggung jawab yang besar untuk menumbuhkan budaya keluarga yang takut akan Tuhan. Melalui contoh keteladanan kita sendiri. Kita gak bisa suruh anak-anak kita untuk berdoa, untuk macam-macam kegiatan. Tapi kita lah jadi contoh dulu. Biar orang tua melihat anak-anak melihat orang tua yang menunjukkan lewat contoh-contoh kehidupannya. Jadi budaya takut Tuhan ini harus dihidupkan dalam keluarga.
Itu yang dikatakan dalam Mazmur 128 tadi, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, istrimu dan seterusnya, anak-anakmu seperti itu. Nas tadi Bapak juga mengingatkan kita hal ini. Kemudian yang ketiga, orang tua itu ini perjalanan yang panjang. Ini nggak bisa dalam 1-2 hari, 1-2 tahun, tetapi kita mendampingi anak-anak kita untuk sebuah perjalanan yang panjang, agar satu hari anak-anak kita akan menjadi yang melanjutkan estafet dan menjadi berkat besar, mungkin lebih besar dari orang tuanya. Itu yang kita rindukan sudah pasti. Kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang dipakai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan menjadi orang-orang yang menjadi berkat lah ya bagi bangsa, khususnya bagi gereja juga di mana dia. Jadi menanamkan visi ilahi, itu yang dikatakan Mazmur tadi, Mazmur 128, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion dan engkau akan melihat kebahagiaan Yerusalem. Hendaklah, Yesus bilang begini, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang supaya mereka bisa melihat perbuatanmu yang baik, dalam Injil Matius pasal 5, khotbah di bukitnya. Yang terakhir mungkin dari saya untuk pertanyaan kedua ini, masa depan anak tidak hanya ditentukan oleh seberapa tinggi pendidikan yang bisa diberikan, tetapi seberapa dalam sebenarnya akar iman yang ditanamkan melalui keluarga, melalui bapaknya, mamanya, yang menjadi teladan dalam hal ini. Mungkin ini beberapa poin. Ini ada satu pergumulan tuh yang perlu untuk kita pikirkan bersama-sama. Karena anak-anak sekarang itu akan berhadapan tuh dengan gadget, dengan artificial intelligence. Nah, di mana badai daripada tsunami informasi itu akan melanda dunia. Sangat sulit untuk anak-anak kita itu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Nah, bagaimana caranya kemudian memilah antara yang baik dengan yang tidak baik? Ilmu atau kuasa untuk bisa membedakan yang baik dengan yang tidak baik, itu kita tidak akan dapatkan di sekolah. Tetapi Alkitab itu mencatat kuasa untuk bisa membedakan antara yang baik dengan yang tidak baik, itu disebut hikmat atau wisdom. Dan hikmat itu berasal daripada takut akan Tuhan. Jadi kalau kita hanya menggantungkan pendidikan secara formal saja, ya anak kita akan pinter, tapi belum tentu dia berhikmat. Tetapi kalau kita kemudian mengajarkan keseimbangan, nah itu antara pendidikan formal dan pendidikan rohani, maka dia akan menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, tapi sekaligus dia memiliki hikmat yang tajam. Luar biasa loh Bapak Ibu Saudara, ini penjelasan yang semakin lama itu semakin detail gitu ya. Ini dari pertanyaan nomor 2, maka saya kutip statementnya Pak Bambang, laki-laki itu harus bangkit. Jadi nggak boleh loh ternyata laki-laki berpikir, saya yang penting saya kerja, udah dapat duit, ya udah saya kasih ke keluarga, istri sama anak-anak, itu tanggung jawab untuk rumah, itu tanggung jawab istri. Ternyata enggak loh Bapak Ibu Saudara. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu Saudara hari ini sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan, nggak salah bekerja. Tetapi hari ini laki-laki, karena Mazmur 128 yang berkata, demikianlah laki-laki yang takut akan Tuhan diberkati. Dan tadi dikutip juga di kitab Amsal bahwa hidup takut akan Tuhan itu akan peroleh hikmat. Ayo para laki-laki, ini waktunya kita bangkit. Jangan berikan tanggung jawab rohani untuk istri saja. Cocok ya Pak ya, benar ya Pak ya. Karena contoh Imam Eli, even dia udah berada di gereja sekalipun, quote and quote gitu ya, dia tidak berhasil mendidik anak dan Tuhan marah juga loh Pak. Meskipun dia udah jadi hamba Tuhan loh. Nah, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Para laki-laki, bapak-bapak, saya juga bingung bapak-bapak, kenapa enggak ada ibadah pria? Kenapa ada wanita Bethel Indonesia ada, pria Bethel Indonesia enggak ada? Untuk
membuat para pria-pria ini fellowship, bisa berubah mindset berpikirnya sehingga mereka kembali kepada takut akan Tuhan. Mungkin Pak Edi boleh pertimbangkan ke depan, Pak. Para pria-prianya supaya Ketua departemennya dia. ya karena kan untuk WBI ada, untuk mohon maaf untuk ART ada, banyak gereja, tetapi untuk para pria kayaknya sementara pria tuh megang peranan penting untuk menjadi berkat dalam satu rumah tangga. Even dia meskipun dia udah melayani kayak Imam Eli, tetap aja bisa gagal. Konon lagi kita jemaat biasa. Ayolah Pak. Izin loh Pak. Baik, yang selanjutnya ke Pak Edi mungkin ya, nomor 3 ini Pak. Melihat realita Pak di zaman ini ya, maka keluarga tuh sering menjadi sasaran dalam sebuah peperangan rohani, di mana serangan itu mungkin sering muncul dalam berbagai macam bentuk, di mana ada pergeseran nilai moral. Yang tadi Pak Bambang katakan gempuran mungkin dari AI, dari informasi tsunami itu kan mulai membuat kita nggak tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang nggak baik, dan semua segala macam. Ini sekarang trennya lebih kacau lagi karena normalisasi dalam hal perceraian. Orang berpikir ya udah kalau nggak cocok ya udah bisa aja daripada hidup lo semakin berantakan. Padahal sebenarnya itu bukan solusi juga. Dan yang ketiga ya pornografi yang tentu saja ini merusak kemurnian daripada seseorang. Kekerasan dalam rumah tangga yang hari-hari ini juga data di dalam kita bisa dapat jumpai, ada banyak kekerasan rumah tangga di Indonesia dan ada banyak angka perceraian juga terjadi di Indonesia. Bahkan orang dulu ya konon katanya kalau orang Kristen itu adalah orang yang memegang teguh pernikahan, tapi sekarang angka perceraian dalam kekristenan juga tinggi. Jadi kan ini peperangan rohaninya sering keluarga tuh menjadi sasaran empuk bagi si iblis. Sementara dari awal tuh Tuhan tuh sudah merancang keluarga itu sebagai wadah kasih. Keluarga itu juga sebagai pewaris iman dan sebagai segala macamnya. Pak, dalam konteks peperangan rohani ini di hari-hari sekarang, bagaimana keluarga Kristen itu dapat membangun benteng rohani yang kuat sehingga itu tetap menjadi pusat dan berkat dan bukannya tergerus atau terikut dengan arus, terbawa dengan arus yang semakin hari zaman ini semakin ya quote and quote edan gitu Pak. Silakan Pak. Ya, kembali kepada konteks di Mazmur 128. Ya. Keluarga yang tahan dengan kemudian goncangan, tahan dengan serangan, itu adalah keluarga yang kemudian takut akan Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Yesaya 48 ya dari ayat yang ke-17, firman Tuhan itu berkata demikian, beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti, maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Jadi memang kalau keluarga ini kemudian membangun kebersamaan kasih di dalamnya dengan takut akan Tuhan. Suami itu hidup takut akan Tuhan. Maka seperti apa yang dituliskan dalam Mazmur 128, keluarga ini akan kuat untuk menghadapi apapun juga. Sebab problem di dalam keluarga ini memang betul begitu kompleks dan begitu banyak. Perceraian muncul kalau kita lihat dari data diakibatkan oleh karena yang pertama hari ini faktornya itu adalah ekonomi. Apalagi goncangan, problem masalah keuangan, masalah ekonomi muncul, terjadilah begitu banyak kemudian perceraian. Bahkan ketidakcocokan yang berikutnya menimbulkan semuanya ini kekerasan di dalam rumah tangga.
Dan ini yang kemudian muncul di dalam keluarga-keluarga. Belum lagi hubungan antara orang tua dan juga dengan anak-anaknya. Tapi kalau kita kemudian membangun keluarga ini dalam takut akan Tuhan, maka kebahagiaannya tidak akan pernah surut. Keluarga ini akan berada pada jalan yang dituntun dan ditunjukkan oleh Tuhan. Dia akan kemudian menemukan faedah daripada hidup takut akan Tuhannya. Nah, memang menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Bambang. Dari persentase kebutuhan anak-anak muda yang kemudian mereka ini dibangun, kalau dilihat keluarga punya peranan yang sangat besar. Orang tua punya peranan yang sangat besar untuk mendampingi. Baru kemudian pendeta kalau nggak salah tadi ya, hanya sekian 10%. Hanya 10%-nya. Nah kalau kita lihat, nah inilah memang sesuatu yang perlu kita pikirkan. Bagaimana kemudian keluarga ini kemudian, maksud saya begini, pesan ini tersosialisasi kepada keluarga. Sehingga keluarga, orang tua, baik itu suami, istri, tidak melepas atau tidak hanya mempercayakan anaknya kepada apa yang ada di luar saja. Tetapi mempercayakan pendidikan daripada anak itu lebih banyak di dalam rumah. Baik itu dari sisi keteladanan, baik itu dari sisi kebiasaan keluarga, baik itu dari sisi etika di dalam keluarga, baik itu di dalam sisi kasih. Karena inilah benteng yang paling kuat untuk kemudian menghadapi arus perubahan daripada zaman. Kalau anak kita kuat di rumah, kita percaya di luar dia akan kuat. Kalau satu keluarga kuat di dalamnya, dia akan sanggup untuk menghadapi goncangan ataupun badai yang muncul yang berasal dari luar. Kota juga demikian. Pada waktu anak-anak mudanya kuat dalam kota itu, apa yang masuk dari luar itu tidak akan menggoncangkan apa yang ada dalam kota. Gereja juga demikian. Oleh karena itu kita juga memikirkan bagaimana kemudian dengan pelayanan-pelayanan yang berhubungan dengan anak-anak muda. Dengan sekolah minggu, kemudian dengan pelayanan next gen, khususnya GC maupun youth yang ada. Maka konsep-konsep yang baik, konsep-konsep yang kita mengedepankan anak-anak untuk takut akan Tuhan, ini menjadi bagian yang paling penting di dalam kemudian kita mendidik anak-anak yang ada. Terima kasih Pak Edi. Gimana Pak Bambang atau Pak Robert? Ya kembali arahnya jelas sekali percakapan kita tentang betapa pentingnya ada kebangkitan yang kuat dari keluarga, bapak, ibu, orang tua khususnya mulai memperhatikan ini secara serius. Karena kalau kita lihat kenyataannya dalam masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari kita lihat bahwa orang tua khususnya banyak melempar tanggung jawab tuh ke gereja gitu. Ke guru-guru sekolah minggu, ke pembina-pembina anak mudanya dan gereja gitu. Jadi di rumah sendiri tidak ada pembinaan apa-apa. Jadi melalui talk show hari ini kita perlu bangkit lah. Kita perlu buka mata dan melihat. Dan saya pikir apa yang dikatakan Pak Edi tadi, saya tambah dengan Mazmur 119 ayat 9 sampai 11 yang mengajarkan kita begini. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya itu bersih? Dengan menjaganya sudah firman-Mu. Jadi bentengilah keluarga kita itu dengan firman. Itulah yang bisa melawan semua arus dan peperangan-peperangan yang menyerang kita. Jadi bentengi dengan firman. Lalu ayat 10-nya berkata, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi bentengilah keluarga dengan firman, dengan doa. Doa-doa dalam keluarga itu penting. Kemudian yang kedua, poin saya ini adalah Roma 12 ayat yang kedua yang juga sudah sering kita baca. Ayat ini berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Benteng rohani bukan sekedar kita berarti menolak dunia,
tetapi kita harus bisa hidup dengan nilai-nilai yang berbeda dari dunia. Jadi tegakkan nilai-nilai, disiplin-disiplin ilahi di tengah-tengah situasi kehidupan sekarang ini. Kalau kita tidak membentengi, maka dari luar akan banyak campur tangan dan mempengaruhi masa depan anak-anak kita. Jadi sekarang penting sekali. Yang ketiga, peliharalah atmosfer iman dan kasih. Itu kembali ini berulang-ulang di benang merahnya nih. Peliharalah atmosfer iman dan kasih sayang dalam keluarga. Ini akan membuat keluarga kita kuat. Saya mau kembali kepada Mazmur 128. Ya. Jadi Mazmur 128 itu mengajarkan kepada kita keluarga itu adalah wadah. Wadah untuk menampung berkat Tuhan. Pertanyaannya, berkat apa yang ada dalam keluarga? Nah, kalau kita kembali ke dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28, waktu Tuhan itu memberkati pernikahan antara manusia, maka Tuhan berkata begini, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi berkatnya itu luar biasa, Ben. Yang pertama itu ada berkat pelipat gandaan untuk bertambah banyak, bermultiplikasi. Jadi saya percaya bahwa Tuhan itu memberikan kuasa kepada kita untuk memultiplikasikan segala sesuatu yang ada. Dan yang kedua, yang ini yang ditakuti oleh iblis, yaitu Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk menaklukkan dan juga kemudian untuk menguasai segala sesuatu ciptaan yang ada. Dan jangan lupa nih, salah satu lawan kita itu adalah penguasa dunia yang gelap. Jadi dengan kata lain, kuasa kegelapan, ya. Nah, ini juga ingin menguasai dunia ini. Tetapi kepada kuasa kegelapan Tuhan tidak pernah memberikan otoritas itu kepada manusia, dan kepada lebih tepatnya kepada keluarga. Maka Tuhan memberikan kuasa bahwa kamu harus menaklukkan, kamu harus berkuasa atasnya. Nah, oleh sebab itu pada hari-hari terakhir, mengapa yang diserang itu institusi pernikahan? Karena, nah itu, institusi pernikahan adalah wadah buat kita itu untuk menampung berkat Tuhan. Supaya anak cucu kita, nah tidak menjadi orang-orang yang gampangan saja, tapi anak cucu kita akan menjadi orang-orang yang berkuasa atas dunia ini, yang akan menguasai dunia ini, dan memerintah atas dunia ini. Nah, oleh sebab itu, ya saya setuju dengan apa yang dikatakan tadi oleh Pak Edin juga oleh Pak Robert, bahwa kita berkewajiban untuk membentengi keluarga kita. Kita berkewajiban itu untuk menjaga keluarga kita supaya berkat yang Tuhan percayakan dalam wadah keluarga ini tidak dicuri dengan demikian. Karena iblis itu adalah pencuri, tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu memberikan kehidupan, yang memberikan kelimpahan buat kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita itu dealing dengan iblis? Itu hanya ada dua. Yang pertama, kita melawan iblis itu dengan firman Allah. Karena pada waktu Tuhan dicobai oleh iblis, maka Tuhan berkata, ada tertulis, ada tertulis, dan ada tertulis. Kalau kita tidak menguasai firman Allah, maka kita tidak tahu bagaimana cara membentengi keluarga kita. Karena firman itu adalah perisai. Pada waktu iblis itu menyerang, maka kita membuat benteng pertahanan dengan perisai daripada firman Tuhan. Perisai daripada iman kita. Dan yang kedua, maka mau gak mau, kita dipanggil untuk berjaga-jaga dan berdoa. Karena pada hari-hari terakhir, pesan Alkitab buat kita
dalam menghadapi masa-masa yang sukar ini adalah panggilan untuk berjaga-jaga dan berdoa. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita itu berjaga-jaga dan berdoa? Maka istri dan anak-anak akan melihat kita laki-laki sebagai role model. Karena untuk membentengi keluarga itu perlu kemudian teladan. Untuk diwariskan, untuk diturunkan kepada anak-anak. Supaya suatu waktu nanti kalau anak-anak kita memiliki anak-anak, mereka juga kemudian memiliki suatu pengalaman. Dulu bapak saya juga menghadapi masa-masa yang sukar. Nah, bagaimana cara bapak saya itu menghadapi masa yang sukar? Maka dia menjadi role model buat kita. Dalam hal yang pertama, kalau kita membaca dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam, nah ada ajakan untuk menderita. Ikutlah, turutlah, ambil bagian. Nah, dalam penderitaan yang pertama, seperti seorang prajurit, seperti seorang olahragawan, dan kemudian yang ketiga sebagai seorang petani. Nah, apa sih maksudnya? Nah, kita itu mesti menjadi role model sebagai seorang prajurit. Prajurit itu percaya kepada komandannya. Siapa komandan daripada rumah tangga kita? Ya pasti Tuhan. Gitu. Jadi dalam menghadapi masa-masa yang sukar, bisa nggak kamu jadi role model untuk tetap percaya kepada Tuhan di tengah-tengah masa yang sukar? Yang tidak menggantungkan harapan kamu kepada yang lain. Nah, ini akan ditonton nih. Kalau kita kemudian goyang dalam hal ini, percayalah, istri anak-anak kita juga akan goyang. Nah, yang kedua, sebagai olahragawan itu adalah orang yang mengerti aturan pertandingan. Dan dia nggak boleh kemudian melanggar aturan pertandingan. Kalau dia melanggar, dia akan didiskualifikasi. Dan yang kedua, seorang olahragawan, dia melatih dirinya. Nah, dalam ibadah, demikian juga. Anak-anak dan istri akan melihat daya tahan kamu. Apakah kamu sanggup melatih kedisiplinan? Nah, itu di dalam ibadah. Contoh, bangun pagi ngapain? Nyari kopi. Apa kemudian nyari burung? Nah, apa yang dilakukan? Itu akan jadi role model. Itu akan dilihat itu oleh anak-anak. Dan yang ketiga, nah ini ikut menderita itu seperti seorang petani. Petani artinya dia sabar menantikan pertumbuhan. Jadi dia sabar dalam mendidik anak-anak. Dia sabar dalam memperlakukan istri dan sesamanya manusia. Dan itu semuanya akan dilihat oleh anak-anak. Nah, saya percaya kalau seorang laki-laki memiliki daya tahan sebagai prajurit, olahragawan, dan petani, maka keluarganya itu akan memiliki suatu daya tahan untuk menghadapi gempuran-gempuran yang berasal dari luar. Oh, terima kasih Pak, luar biasa sekali. Ini kembali loh jawaban yang luar biasa untuk menghadapi gempuran dari luar. Tadi saya kutip dari statement Pak Robert, jangan percayakan anak Anda ke sekolah minggu saja. Jangan, karena cuma sekolah minggu paling 1-2 jam, dan saya terus selesai. Dan tadi Pak Bambang, Pak Edi berkata, ini waktunya kita tuh suami istri harus bersatu. Ya, bersatu, bersama-sama bergandengan tangan, terlebih suami bisa memiliki kemampuan, ability untuk menghadapi tipu muslihat yang ada. Yaitu iblis itu sendiri. Karena Pak Iblis tahu firman Tuhan. Iblis tahu bahwa keluarga ini tempat Tuhan mencurahkan berkat. Tapi seringkali keluarga nggak tahu bahwa kita punya kekuatan yang lebih besar kalau Tuhan itu ada dengan kita. Tadi Pak Bambang berkata bahwa terang itu si gelap itu mau menguasai dunia ini juga. Dan bagaimana menghadapinya, tentunya kita jadi terang. Kan begitu kan? Pertanyaannya pada hari ini Bapak Ibu Saudara.
Sudahkah terang itu ada dalam rumah tangga kita? Sudahkah terang itu menjadi pemimpin dalam rumah tangga kita? Kalau belum, ayo Pak, ayo. Tadi kalau saya simpulkan ini statement dari Pak Robert, Pak Edi, ada budaya dalam keluarga, artinya mesbah, bawa nyanyian, mungkin dilatih untuk anak-anak menyembah, dilatih anak-anak. Mungkin suaranya nggak bagus-bagus amat, mungkin doa anak-anak kita nggak bagus-bagus amat, tapi ingat tadi kata Pak Bambang, kita dipanggil untuk seperti seorang petani juga yang sabar menunggu pertumbuhan daripada rohani anak-anak kita. Dan hari ini, bagaimana dengan kehidupan keluarga kita? Mari, kalau masih up and down, masih bingung, ayo hari ini ambil komitmen. Aku dan sisi rumahku, aku dan sisi keluargaku, kami menyembah Tuhan, kami beribadah kepada Tuhan. Baik, Pak, selanjutnya yang keempat ke Bapak ya Pak. Saya? Iya. Siap. Siapa takut? Pak, kembali kepada dalam kitab Mazmur 128 tadi Pak. Ayat yang kedua saya kutip ya Pak, saya baca. Apabila engkau memakan hasil usaha tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Dan dari ayat ini loh Pak, maka kita melihat bahwa berkat Tuhan itu dalam pekerjaan orang yang takut akan Tuhan itu, dan Tuhan itu memberikan penghidupan bagi mereka yang tentunya ayat yang pertama dan selanjutnya. Dan di sisi lain maka di kitab Kolose pasal 3:23, maka kita berkata apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, bukan untuk yang lain. Dari ayat ini maka kita katakan bahwa orang bekerja dengan jujur, orang yang bekerja dengan jujur itu merupakan satu ibadah. Karena dia melakukannya sama seperti untuk Tuhan. Namun kita juga bisa melihat bahwa gak sedikit orang berkata, oh aku kerja ini karena usahaku, aku berhasil ini karena hikmatku, ini karena kekuatanku. Pertanyaan gini Pak, bagaimana keluarga Kristen dapat membangun kehidupan yang memiliki integritas dalam pekerjaan, sehingga ini berkat Tuhan itu tidak hanya terlihat dalam materi saja, tetapi juga mereka boleh melihat damai sejahtera Tuhan itu ada dalam rumah tangga mereka. Saya akan kembali ke Mazmur pasal 128. Karena Mazmur pasal 128 itu merupakan bagian daripada Mazmur ziarah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Robert. Ya, dengan kata lain, maka ziarah dan pekerjaan ini nggak bisa dipisah loh Ben. Nah kenapa? Karena kita itu disebut adalah mitra Allah. Mitra sekerja Allah untuk menguasai dunia, untuk menaklukkan dunia, dan untuk memelihara dunia ini. Dan menjaga dunia ini. Dan kita bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan kita, itu bukan kepada bos kita saja, tapi kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena tadi kamu sampaikan bahwa kalau ada orang yang bekerja, bekerjalah seolah-olah seperti kepada Tuhan. Kenapa? Karena dari Tuhanlah kita memperoleh upah kita. Jadi sekalipun kita bekerja di kantor pemerintahan dan kita mendapat gaji tiap bulan, maka kita harus melihat semuanya itu dari kacamata yang berbeda dari kacamata rohani. Itu bukan gaji yang kita peroleh karena jerih lelah kita dalam bekerja. Tapi kita mesti memandang bahwa ini adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, oleh sebab itu setiap kali kalau orang Israel berziarah, maka dia selalu mohonkan berkat Tuhan untuk keluarganya. Dengan kata lain, maka wadah keluarga ini akan dipenuhi dengan kebaikan yang daripada Tuhan. Mereka berbahagia karena ada makanan, ada minuman, ada pakaian yang cukup. Dan yang kedua, ada kolerasi antara pekerjaan dan rumah tangga. Nah, pertanyaannya, kenapa kamu bekerja? Nah, maka
sebagai orang yang rohani, nah kita bisa kemudian sampaikan bahwa saya bekerja ini bukan untuk popularitas. Saya bekerja ini, nah bukan hanya untuk self-achievement. Supaya kehidupan saya akan lebih baik lagi, kehidupan saya akan lebih makmur lagi. Bukan begitu. Saya bekerja karena saya punya tanggung jawab untuk istri dan anak-anak. Dan saya bekerja untuk menyatakan kasih sayang saya kepada istri dan anak saya yang ada di rumah. Nah, saya kira ya kita itu mesti kembali mereview buat apa kita melayani, buat apa kita bekerja, dan buat apa kita menyibukkan diri. Wow. Bagaimana dengan Pak Edi? Terima kasih loh Pak Bambang. Ya. Saya angkat dari pertanyaannya bahwa bagaimana keluarga Kristen itu membangun integritas dalam pekerjaan. Hari-hari ini memang kata integritas ini memang menjadi barang langka ya, sesuatu yang memang betul-betul mahal sekali ya Pak. Betul. Sangat mahal sekali, dan ini menjadi sorotan yang amat sangat luar biasa. Kita menemukan, mohon maaf, para pejabat yang kemudian dianggap tidak berintegritas. Kita menemukan para pemimpin yang dianggap tidak berintegritas. Bahkan tidak hanya di dalam dunia bisnis atau marketplace, tetapi di dalam gereja, bahkan dimanapun juga. Sehingga kata integritas ini menjadi sesuatu yang amat-amat dicari oleh begitu banyak orang. Nah, satu hari saya ketemu dengan salah seorang jemaat yang ada di gereja kita. Dan dia adalah seorang pengusaha juga. Saya tanya dengan beliau, kenapa kemudian perusahaan ini mau memakai salah satu orang yang kemudian saya anggap mungkin tidak terlalu memiliki kapasitas untuk pekerjaan-pekerjaan itu. Dan yang mengejutkan jawaban daripada anak Tuhan ini, jemaat ini, dia berkata bahwa yang saya lihat dari pribadi ini itu adalah integritasnya. Saya betul percaya dengan dia karena dia adalah orang yang bisa dipercayai. Di tengah langkahnya orang yang berintegritas dalam keuangan, dalam kemudian jabatan, dalam begitu banyak hal. Maka Tuhan ini melihat dan mencari di mana ada orang-orang yang kemudian sanggup dan mampu untuk dipercayai. Nah, di mana integritas ini kemudian dibangun? Integritas dibangun itu harus berasal dari keluarga. Kita akan melihat dan kita akan menemukan bahwa keluarga ini akan menjadi sumber, dan keluarga ini akan menjadi satu tempat untuk mengajar, mendidik, dan melengkapi seluruh keluarga yang ada dalam berintegritas untuk kemudian mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di luar. Alkitab ya, kalau kita baca dalam Titus pasal 2 ayat 1 dan 2 menuliskan demikian, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Dan kalau dilanjutkan, maka itu adalah pesan-pesan yang memiliki nilai dalam keluarga. Supaya keluarga ini kemudian mulai mendidik, membangun, sehingga yang lahir dari keluarga orang-orang yang berintegritas. Pada waktu diberkati, integritasnya tetap. Jangan Kemudian, waktu diberkati kawin lagi. itu maksudnya nggak boleh begitu. Dia tetap pada waktu goncangan datang, dia tetap karena dia memiliki integritas. Ya. Gimana Om? Ya, dibangun dengan hal-hal yang sederhana. Ya. Kita keluarga mungkin mulai membangun nilai-nilai seperti kejujuran,
Karena kita bicara integritas ya, kita mulai bangun kejujuran dalam keluarga. Kemudian juga hal yang lain, kita membangun relasi dalam keluarga, suami dan istri, anak-anak, ada quality time, ada waktu kita sharing, ada waktu kita mungkin mendengar dari keluarga kita, anak-anak kita, dan komunikasi lah. Jadi saya melihat bahwa kita membangun integritas dalam keluarga itu pasti ada contoh-contoh yang lain, tapi bangunlah dari hal-hal yang simple tapi itu menjadi sebuah apa namanya ya, satu kebiasaan, teladan, DNA dalam keluarga kita yang saya percaya pasti benang merahnya ketemu semua hal-hal seperti ini, apalagi di keluarga-keluarga hamba-hamba Tuhan dan para pendeta. Kadang-kadang kita sibuk di luar tapi kita kurang memperhatikan di dalam rumah tangga sendiri. Ini sesuatu yang dilema sekali. Jadi ajarkanlah hal-hal yang kejujuran. Integritas itu artinya apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan itu kan harus ini ya, sesuai, sinkron gitu. Jadi kita jangan yang kita ucapkan satu, yang kita lakukan tidak seperti itu. Jadi bangunlah hal yang simpel karena firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita itu jujur. Amsal 10:9 berkata kita harus berjujur. Orang yang berlaku jujur dia akan berjalan aman. Tapi siapa yang berliku-liku jalannya akan terhilang. Nah jadi kalau saya pikir masih banyak contoh yang lain, apa yang Bapak-Bapak sampaikan sudah lebih dari cukup. Tapi saya pikir bangunlah nilai-nilai rumah tangga yang sederhana yang bisa dicontoh ke depan. Yang akan diingat, dikenang oleh anak-anak kita. Inilah orang tua kami. Terima kasih. Jadi simpelnya untuk integritas ini Bapak Ibu Saudara dimulai dari pribadi. Gitu ya Pak ya. Tadi saya tertarik pertanyaan Pak Bambang mengeluarkan statement. Kita melayani, kita bekerja, motivasinya apa? Kita bisa ngomong motivasi mengasihi Tuhan, tapi tahu gak Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan yang kita sembah itu kan Allah yang menyelidiki kedalaman hati. Nah hari ini apa motivasi kita? Anda bekerja, banting tulang, mendapatkan kekayaan dengan cara bekerja, ataupun itu dengan berkat Tuhan, motivasi kita apa? Silakan renungkan sendiri, dan silakan jawab sendiri. Kalau motivasinya salah, mari kita berubah. Mari kita berubah. Biarlah kita menjadi pasangan suami istri yang punya integritas, suami yang punya integritas, kita jadi role model buat anak-anak, anak-anak memiliki role model yang baik, dan keluarga kita sehat, kita akan menjadi berkat buat orang lain. Iya, gini kan Ben, di mana hati kamu berada, maka di situ hartamu berada. Atau kalau kita balik, di mana hartamu berada, maka di situ hati kamu berada. Jadi kalau kita melihat keluarga itu adalah wadah dan keluarga itu adalah tempat di mana orang-orang yang kita cintai itu ada di dalamnya. Nah, maka saya percaya itu waktu kita dapat kekayaan, kita dapat berkat, kita dapat uang. Nah, maka harta itu akan mengalir ke mereka. Kalau hati kita ada di situ. Nah, itu. Kan susahnya kan kalau hati kita ada di tempat yang lain kan. Saya ulang ya Bapak Ibu Saudara, statement Pak Bambang maksudnya kalau Anda diberkati Tuhan, kekayaan itu untuk keluarga Anda yang suami kepada istri dari masa muda. Bukan istri muda. Nah itu. Baik Pak, ini pertanyaan yang terakhir yang kita mungkin harus tutup karena mungkin ini juga kita bisa closing. Ini mungkin ke Pak Bambang ya Pak ya. Saya lagi. Iya, Pak. Closing Pak. Kamu fans banget ya. Ini Pak, kalau kita melihat nih dari kitab Mazmur 128 secara keseluruhan, ini menunjukkan bahwa berkat keluarga itu adalah sejatinya tuh lahir dari koneksi ilahi, yaitu koneksi kepada Tuhan, hubungan kepada Tuhan, di mana keluarga yang takut akan Tuhan tentunya pasti akan mengalir berkat yang daripada Tuhan. Pak, saya akan bacakan ya Pak, di kitab Mazmur 128 ayat 6.
Alkitab mencatat kiranya engkau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Nah, keluarga ini kan kalau dia menjaga hubungan dengan Tuhan, maka dia memiliki pengaruh yang sangat luar biasa dan bisa jadi berkat yang nyata bagi tetangganya mungkin, teman-teman sekitar daripada suami atau istri yang ada. Dan bisa menjadi tempat untuk bertumbuh sebagai sarana untuk mengalirnya berkat dari rumah kepada generasi yang tadi Bapak katakan, keluarga yang sehat, menghasilkan gereja yang sehat, menghasilkan kota yang sehat, menghasilkan bangsa yang sehat, dan pasti suatu bangsa akan diberkati. Pak, sebagai closing statement, Pak. Sebagai orang tua, pesan dan kesan Bapak ini apa kepada kami anak-anak ataupun pemirsa yang menyaksikan acara talk show pada tema bulan ini, Pak? Kemarin saya kumpul dengan beberapa orang pemimpin dan mereka menceritakan bahwa orang-orang kaya yang ada di kota Medan, di Sumatera Utara, pada generasi yang kedua dan generasi yang ketiga, maka semua hartanya habis dan tidak bisa kemudian diwariskan kepada anak cucunya. Nah, padahal kalau kita melihat kepada kitab Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-9, kita beribadah ini kepada Allah yang menunjukkan kasih dan setianya kepada orang yang berpegang pada perintahnya sampai beribu-ribu keturunan. Nah, kita melihatkan bagaimana kasih setia Tuhan kepada Israel. Satu bangsa yang kecil, satu negara yang kecil, yang sampai beribu-ribu keturunan tetap diberkati dengan keberhasilan dan keberuntungan. Nah, inilah yang merupakan kerinduan daripada saya sebagai seorang hamba Tuhan, melihat keberhasilan daripada anak cucu. Amsal mencatat mahkota daripada orang benar adalah anak cucunya. Bagaimana Pak Robert? Oke, silakan. Tema kita sangat indah sekali dalam bulan ini. Divine connections brings great blessing to the family. Jadi koneksi ilahi membawa berkat yang besar dalam keluarga. Bapak Ibu Saudara sekalian, statement yang penutup dari saya itu adalah kita udah bicara banyak tentang berkat, mata kita melihat kepada berkat. Bagus sekali. Kita lihat berkat tetapi jangan lupa untuk melihat kepada Sang Pemberi berkat. Jadi ini nggak boleh hilang dalam seluruh kehidupan kita. Jadi kira-kira itulah statement. Pemberi berkat itu harus selalu dihormati, dimuliakan, disanjung. Dan kita punya hubungan yang dekat dengan Sang Pemberi berkat. Terima kasih. Terima kasih Pak Robert. Bagaimana Pak Edi? Ya, dari saya sebagai penutup juga, ada begitu banyak hal yang bisa kita ceritakan yang merupakan kebanggaan di dalam kehidupan kita. Dan banyak orang cerita tentang keberhasilannya, banyak orang cerita tentang karirnya, tentang apa yang kemudian dikerjakannya. Tetapi tidak banyak orang yang menceritakan dan bangga tentang keluarganya. Jadi lewat talk show, lewat tema yang diberikan Tuhan kepada kita, biar kita ini punya koneksi dengan Tuhan, sehingga kemudian keluarga kita diberkati dan kita bisa menceritakan keberhasilan kita, bukan dari pekerjaan ataupun dari hal yang lain, tetapi keberhasilan bahwa kita berhasil membangun sebuah keluarga, yaitu keluarga yang takut akan Tuhan. Daud di akhir daripada perjalanan kehidupannya, kalau kita membaca dari 1 Tawarik 17 ayat yang ke-27, dalam doanya dia berkata, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Inilah berkat yang luar biasa yang bisa kita peroleh di sepanjang daripada bulan ini. Tuhan memberkati. Terima kasih. Nah, ini talk show yang luar biasa temanya, pembahasannya juga luar biasa, ditutup oleh ayat
dari Pak Bambang, Pak Edi berkata, kalau kita punya Tuhan memberkati, kesetiaannya itu memberkati bangsa Israel, beribu-ribu keturunan. Dan tadi Pak Edi juga menyampaikan, sekali Tuhan memberkati, untuk selama-lamanya akan berkati. Nah Bapak Ibu Saudara, pada waktu bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, dengan berkat yang sudah diterima, maka Yosua ngomong, sekarang pilih kepada siapa kamu beribadah. Tapi Yosua berkata, aku dan seisi keluargaku, kami beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini para suami kembali lagi diingatkan kembali kepada siapa kita beribadah dan kepada siapa keluarga kita beribadah. Kepada Tuhan kah? Atau mohon maaf, kepada Mamon. Sampai ketemu di talk show berikutnya dan kami mohon pamit diri dari hadapan Bapak Ibu Saudara. Namun sebelum kita menutup talk show pada kesempatan ini, maka izinkan Gembala Sidang kita akan memimpin kita di dalam doa. Silakan Pak. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan untuk seluruh pembicaraan yang boleh kami sampaikan pada saat ini. Kami berdoa untuk umat-Mu, kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang percaya kepadamu. Kami pohonkan berkat-Mu hadir dalam setiap keluarga-keluarga yang ada. Dan kiranya Tuhan berkenan untuk menunjukkan wajah Tuhan sendiri kepada keluarga demi keluarga. Sehingga keluarga demi keluarga tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Tetap ada dalam berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi. Untuk pasangan kami. Untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak kami. Kami pohonkan berkat atas rumah tangga. Kami berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Mari kita berdoa untuk suami, untuk istri, mungkin untuk anak-anak kita yang saat ini dalam keadaan memerlukan doa-doa kita. Kami berdoa Tuhan, pertolongan Tuhan kiranya turun atas seluruh orang-orang yang kami kasihi. Dalam nama Yesus, apabila Tuhan menemukan kami memerlukan mujizat, kiranya Tuhan berkenan untuk menyediakan mujizat. Apabila kami memerlukan kesembuhan, Tuhan berkenan untuk memberikan kesembuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang penuh dengan berkat akan mengangkat dan menolong setiap kehidupan kami. Dan saat ini kami melepaskan berkat untuk keluarga demi keluarga. Diberkatilah engkau, diberkatilah dengan berkat-berkat yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Kami bersyukur untuk pertemuan, untuk talk show pada saat ini. Berkat-Mu menyertai kami. Berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan menyertai keluarga-keluarga untuk berkembang, bertumbuh, dan menjadi berkat dimanapun saat ini keluarga-keluarga ini berada dari saat ini sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Amin.